Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abadu. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, kita berjumpa lagi pada live streaming rutinan malam Jumat, yaitu Kamis jam 9 malam sampai selesai. Sebelumnya mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur yang betul-betul karena Allah, bukan karena yang selain Allah. Sehingga ketauhidan kita semakin lama menjadi semakin lurus. Lurus Allah, bukan lurus kemana-mana. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita contoh dalam perilaku beliau, akhlak beliau, dan semua tentang beliau. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat menempuh hidup baru pada rekan-rekan, sahabat, saudara Allah yang baru saja berbaiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang disaksikan oleh Bapak Setio Purwanto. Karena beliau sudah komitmen untuk hijrah, ya, untuk pelurusan ketauhidan, sehingga seluruh hidupnya hanyalah diisi dengan ibadah pada Allah melalui ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah, yaitu perilaku sehari-hari yang sering kita terjemahkan dalam pelaksanaan amanah-amanah Allah, ya, di mana kita sering menjalani amanah berdasarkan tanda. Kalau amanahnya dari Allah, tandanya ya dari Allah. Maka di dalam setiap tanda itu mesti ada perintah, perintahnya juga dari Allah. Ya, kesadaran inilah yang perlu kita tanamkan dalam hati, dalam diri kita, sehingga kita selalu sadar bahwa seluruh aktivitas hidup kita sebenarnya menjalankan amanah Allah. Kesadaran itu yang harus kita tanamkan. Nah, sebelumnya saya akan salam-salam dulu sebentar kepada jamaah sadar Allah yang berada dimanapun, ya, mulai dari Sumatera. Oke, kali ini saya tidak sebut nama ya, karena terlalu banyak. Bingung nanti yang aktif kemudian sering nggak kesebut, itu nanti nggak enak juga. Saya aktif kok nggak pernah diabsen. Nah, ini sekarang ini nggak saya sebut nama. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu dan sahabat saudara Allah yang telah hadir di Padepokan. Kalau ini Pak Jajang yang dari Tasik, ya, Tasik Malaya, dan Iqbal. Mana Iqbal ya? Iqbal, sini aja, Iqbal. Jangan sembunyi, ya. Kemudian Bapak Khairul Anam dari Jakarta, Kang Darman juga dari Tangerang, dan Ibu Lia dan santrinya, ya, yang telah menyempatkan diri untuk hadir di Padepokan ini. Dan seperti biasanya Bapak Ibu yang ada di grup Rewo-Rewo yang diketahui oleh Pak Purwadi yang begitu kompak, ya, saya salut pada sahabat-sahabat grup Rewo-Rewo ini yang siap untuk menjalankan amanah. Apabila nanti kondisi normal, Padepokan telah siap mengadakan pertemuan rutinan setiap 3 bulan sekali. Grup Rewo-Rewo siap jadi panitia. Untuk sahabat DNSA, sahabat sadar Allah yang ada di Sumatera, semuanya saya ucapkan selamat mengikuti live streaming ini. Kemudian yang di Jawa, ini di Jakarta banyak, ya. Jakarta itu juga Jawa, jangan lupa, ya. Saya dulu 3 tahun di Jakarta, mau kemana? Mau pulang, pulang ke Jawa. Saya pikir ini Jakarta apa enggak Jawa, ya. Ya Jawa juga, ya.
Nah, kemudian yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, daerah istimewa Yogyakarta, ya, semoga bisa mengikuti live streaming ini dengan serius. Ya. Kemudian yang ada di Jawa Timur, ya, Jawa Timur juga banyak. Juga pada Padepokan Wai Spiritual yang di Tulungagung, semoga bisa seperti biasanya mendengarkan live streaming ini, nonton bareng bersama jamaah di Padepokan Wai Spiritual. Untuk jamaah Gresik luar biasa, dan Malang sekaligus Banyuwangi yang belum terkoordinir, ya, karena mungkin saya masih di sini, nanti kalau ada kesempatan pulang kan saya koordinir untuk Banyuwangi. Kemudian untuk Bali, Bali ini konsisten juga, ada grup Facebooknya, ada grup Dikir Nafas Bali. Kemudian yang ada di Lombok sampai ke timur, yang di Kalimantan juga luar biasa, ada padepokannya juga, yang di Pontianak, kemudian di Makassar juga ada, kemudian di Maluku dan Irian Jaya. Ya, semuanya saya ucapkan selamat mengikuti live streaming ini. Kemudian sahabat DNSA yang ada di Brunei, Singapura, Malaysia, ya. Apa kabar Malaysia? Ya. Nanti kalau ada sudah waktunya kondisi normal bisa hadir kembali ke Padepokan. Kemudian dan jamaah DNSA atau sahabat sadar Allah yang berada di negara manapun, kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menjalani hidup ini secara benar dan tetap lurus Allah dan dalam kondisi sadar Allah. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan promosikan beberapa buku dan kalender nih ya. Ini kalender ini untuk kalender untuk sahabat sadar Allah ya. Ini kalender 2001, Wan Nafas, Wan Zikir. Ya, ini sesuai dengan apa yang kita lakukan, Wan Nafas, Wan Zikir. Ini bisa dimiliki karena ini dicetak untuk kita semua, bukan untuk orang lain. Maka sangat kalau orang lain saja itu membeli kalender ini, kita sendiri nggak punya kan aneh ya. Jadi mari kita miliki kalender ini. Ini ongkos ganti cetak 40.000. Untuk yang hadir di Padepokan bisa ambil langsung, untuk yang lain bisa pesan Pak Widarto, itu nomornya di grup ada. Ini kalender 2001. Jangan khawatir, ini awet sampai 1 tahun ya, nggak rusak-rusak, awet. 40.000 1 tahun, wah luar biasa itu. Kemudian ini buku yang telah dicetak oleh Yayasan Solo Spirit Islam, Benarkah Allah Itu Ada. Buku ini berisi testimoni-testimoni, pembuktian-pembuktian dari sahabat-sahabat sadar Allah, jamaah saudara kita yang telah membuktikan dalam laku spiritualnya. Ya. Beliau-beliau yang ada di sini itu telah menyaksikan Allah ya, seperti syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu betul-betul bisa menyaksikan ya, di sini ada. Kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat kita yang ada di buku ini. Kemudian buku ini luar biasa ya. Walaupun pas nggak bulan Ramadan, tapi hikmahnya bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bagaimana kita itu melakukan aktivitas ya, karena bulan Ramadan itu bulan latihan. Setelah latihan, 1 bulan kita latihan digembleng oleh Allah, maka dalam bulan-bulan yang lain kita harus tetap berlaku, tetap berakhlak seperti pada saat kita latihan di bulan Ramadan. Nah, ini buku ini bisa dimiliki. Kemudian ini ada catatan harian trainer sholat khusyuk ya. Ini juga disusun oleh Bapak Setia Purwanto karena beliau itu juga trainer untuk sholat khusyuk.
Jadi bagaimana kita bisa menjalankan sholat secara khusyuk, ini tuntunannya ada di sini. Untuk kalender dan buku-buku ini, Bapak Ibu yang butuhkan, terutama yang jauh-jauh itu bisa melalui Bapak Widarto yang ada di Padepokan, bisa langsung Bapak Setia Purwanto. Nah ini Bapak Ibu. Jadi itu, dan untuk buku Zikir Nafas yang hitam itu telah habis, dan insya Allah tahun depan kita bisa terbitkan buku pedoman sadar Allah untuk jamaah yang sekarang sedang disusun. Kemudian juga untuk sekolah-sekolah. Jadi nanti kita akan punya buku. Jadi selain kita bisa lihat materi ini di website Solo Spirit Islam, bisa mengikuti YouTube yang ada, ya, YouTube-nya Pak Pur, YouTube saya, Bejo SA Channel, ada YouTube-nya Kang Darman, ada YouTube-nya Yusuf. Ya. Tadi malam saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Jajang, ya. Jadi sharing-sharing, ya, beliau banyak hal yang ditanyakan pada saya. Saya yang masih teringat masalah apa bedanya Nurullah dan Nur Muhammad, ya, itu masih teringat. Tadi setelah sholat Isya, saya DN sebentar, itu saya mendapatkan satu pemahaman. Ya. Jadi konsep Nurullah, Nur Ilahi, ya, itu sebenarnya kita sederhana saja lah, nggak usah berpikir yang rumit-rumit. Nur Ilahi itu yang jelas ada di Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran yang ayat-ayat qauliyah maupun yang kauniyah, itu semuanya Nur Ilahi. Jadi itu, jadi nggak usah bingung-bingung. Karena nur itu kalau kita bayangkan sebagai cahaya, itu berarti kita masih di jasad. Jadi cahaya itu kalau kita masih di jasad, kita bayangkan yaitu cahaya lampu, cahaya matahari. Tapi dari sisi kerohanian, ya. Nah, sudah normal kembali Pak Pur. Ya, tadi gangguan sinyal sebentar. Jadi Al-Quran yang berisi ilmu pengetahuan, berisi sejarah, berisi perintah dan larangan, itu semua Nur Ilahi, itu Nurullah. Nah, Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu sebenarnya itu bukan cahaya atau apa, ya. Nur Muhammad itu ya perilaku Rasulullah. Jadi kita bisa mengambil Nur Muhammad itu dari sunnah Rasulullah. Ya. Itu Nur Muhammad. Akhlak beliau, perilaku beliau sehari-hari. Bagaimana beliau menghadapi masalah. Yang punya karakter sidik, amanah, fatonah, tablik. Ya. Nah kalau kita katakan kita nggak akan sampai ke Allah kalau kita nggak melalui Muhammad. Ya jelas. Kalau kita nggak berperilaku mulia, berperilaku seperti Rasulullah, kita nggak akan pernah sampai ke Allah. Kita akan tersesat. Nah, itu. Jadi bukan Muhammad dalam diri kita, itu bukan. Kalau Muhammad dalam diri kita, bagaimana kita membayangkan? Bagaimana kita membangkitkan? Jadi bahasa-bahasa yang sifatnya penuh dengan perumpamaan, bahasa sastra dan lain-lain, itu bisa dijalankan kalau kita bisa jelas, konkret, spesifik dalam menangkap bahasa itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita hanya dari bahasa sastra, bahasa perumpamaan, bahasa sanepan, ya bahasa Jawa, kemudian kita terima, kita saja sulit menerima pemahamannya. Lah bagaimana kita menjalankan? Ya sulit. Oleh karena itu, mari kita berpikir yang lebih rasional, ya. Jadi walaupun spiritual itu banyak hal yang nggak masuk akal, tapi dengan ketajaman intuisi kita, ya, kepekaan seluruh indera kita, baik indera jasmani maupun indera jiwa kita, maka kita bisa menangkap semuanya itu dalam bentuk yang lebih spesifik, yang
bentuk lebih konkret. Jadi kita nggak akan sampai ke Allah kalau tidak melalui Muhammad. Itu betul. Tapi maknanya bagaimana? Maknanya bagaimana kita bisa sampai ke Allah kalau akhlak kita, kemudian pendekatan kita ke Allah itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nggak akan pernah sampai. Jadi itu sebenarnya sederhana saja lah. Sederhana. Jadi Nurullah, Nur Muhammad itu hal yang sederhana. Dan masuk akal. Kita bisa pahami. Itu. Jadi jangan sampai pemahaman kita itu melenceng. Gara-gara satu bahasa yang kelihatannya bahasa tasawuf tinggi-tinggi, ya bahasa tasawuf tinggi-tinggi. Tetapi kalau kita tidak bisa menerjemahkan dalam bentuk yang lebih membumi, ya, kita akan tersesat. Sehingga kita berperilaku, kita berspiritual itu dapatnya hanya bayangan-bayangan, hanya imajinasi-imajinasi. Bangkitkan, kalau ingin bertemu diri kita yang jati, bangkitkan alif dalam dirimu. Saiki piye jenengan makna itu? Maknai saja bingung gimana menjalankan. Nah itu. Jadi pokok di sini itu sebenarnya bukan pada bagaimana kita memahami satu konsep. Ya. Tapi bagaimana kita menjalankan spiritual Islam ini secara lurus Allah. Itu. Jadi konteksnya itu pada proses perjalanan kita. Kita mau melakukan atau enggak melakukan itu saja. Contoh beginilah. Beda. Kita paham. Naik sepeda itu harus paham sepeda yang kita naiki. Naik sepeda itu setirnya harus gini, caranya begini. Tapi hanya pada teori. Kira-kira seandainya terus naik sepeda bisa enggak? Nggak akan bisa. Sama dengan di perjalanan spiritual. Teorinya itu penuh, kepala penuh. Sehingga kita bisa ceramah kemana-mana. Tapi kalau kita nggak melakukan, ya kita nggak kemana-mana. Dapatnya apa? Kesombongan. Biar dianggap, wah saya yang paling pinter. Ego lagi. Itu ego lagi. Tolong saya dikontrol waktu saya 15 menit. Lebih. Karena saya sering kebablasan. Begini ini keluarnya nggak melalui otak saya, Pak. Jadi ini keluarnya otomatis saja keluar gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Yang penting asik. Jadi itu Bapak-bapak ya. Jadi spiritual Islam yang kita siarkan, yang kita mengajak Bapak Ibu untuk lurus Allah, yang kita konsep dalam 3 hal materi pokok, sadar Allah, kemudian pembentukan sikap melalui 3T, menjalankan perintah Allah melalui amanah tanda perintah. Nah, itu tidak ada gunanya kalau hanya kita pahami tapi tidak kita lakukan. Yang penting di sini kita terus istiqomah belajar, istiqomah berlatih, istiqomah melakukan. Itu yang paling penting. Teori Pak Trap pinter. Pak Trap harus gini, tapi nggak pernah Pak Trap. Ya nggak bisa apa-apa. Kepekaan pinter. Teorinya pinter, caranya gini-gini. Tapi nggak pernah melakukan, nggak apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Teori naik sepeda pinter. Teori nyetir mobil pinter. Nyetir mobil pinter. Tapi kalau kita nggak pernah naik sepeda, nggak pernah nyetir mobil, ya nggak akan bisa. Itulah spiritual. Kalau jenengan itu melakukan, contoh naik sepeda tadi, jenengan melakukan, maka otomatis kita akan dapat pemahaman, oh naik sepeda ternyata harus seimbang. Dari mana pemahaman itu? Karena kita telah melakukan, dari pengalaman. Naik sepeda kalau ada lubang,
Itu harus dihindari. Ya. Jangan lubang malah dimasuki. Jalan berlubang-lubang. Tapi sekarang katanya banyak lubang berjalan-jalan. Itu dihindari. Seperti dalam spiritual, kita belajar zikir nafas, belajar 3T, belajar ATP, itu dilakukan. Kalau nggak dilakukan kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya apa? Katanya. Katanya siapa? Katanya Mbah Bejo, katanya Pak Pur, katanya Kang Darman, katanya Habib Anam, katanya siapa? Serba katanya. YouTube di mana-mana semua kita ikuti, tapi katanya semua. Tapi juga hati-hati, di YouTube tuh banyak yang sesat. Di YouTube tuh banyak yang nggak lurus Allah. Sesat menurut siapa? Sesat menurut Allah. Yang ada pada konsep Padepokan Patrap. Itu. Jadi hati-hati. Yang penting di sini, mari kita lakukan, kita belajar zikir nafas secara istiqomah, berlatih menjalankan 3T, menerima, mensyukuri, dan meyakini Allah itu memberikan pertolongan pada kita. Kemudian kita berlatih melakukan segala sesuatu, mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, itu kita sadari sebagai amanah Allah. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kita kepada Allah seperti itu. Sehingga kita bisa tepati keseluruhan hidup kita itu merupakan satu ibadah, bernilai ibadah. Kebahagiaan bersama Allah, insya Allah ini akan kita bawa, akan kita nikmati sampai di akhirat. Jadi kebahagiaan di dunia akan tembus sampai akhirat. Kalau di dunia kita stres, jangan harap di akhirat kita bahagia. Ya stres. Enggak ada rumusnya, stres di dunia, bahagia di akhirat, enggak ada rumusnya. Itu saja Bapak Ibu, daripada ini mumpung eling waktu, saya mohon maaf. Nah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan. Dagangannya ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Bapak dan Ibu, mari kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita kehadiran tamu dari Tasikmalaya, Cirebon, Karawang, Wonogiri. Cedak. Ya udah kiri ya ada gitu Pak. Kemarin puting beliung ya Pak. Apa rumahnya sering untuk zikir kok enggak ikut roboh itu? Ya.
berangkat semua. Atapnya terbang. Genteng. Ya, hikmah Allah memberikan pertolongan. Maka orang berzikir itu ya harus T3. Yakin bahwa Allah memberikan pertolongan. Ngoten niku, Pak. Sektine wong dikir niku ngoten niku, Pak. Saktine wong dikir itu. Dibaleni ya ora iso. Gitu, Pak. Dan tidak merasa sakti. Tapi Allah memberikan pertolongan. Pertolongannya itu sesuatu yang tidak kita sangka. Itulah pentingnya kita itu percaya. Pasti aku ditolong Allah. Pasti aku ditolong Allah. Gitu loh. Sikapnya T3 ya, takbir. Itu sesuai dengan apa materi kali ini yang saya sampaikan di WA Group, yaitu tentang kita memainkan permainan dunia. Ya. Jadi kita jangan dipermainkan oleh permainan dunia, tapi kita harus bermain. Ya. Kita harus bermain dengan cantik. Ya. Di Quran disebutkan bahwa dunia itu adalah permainan. Sajane ya kita itu sama anak kecil itu sama, Pak. Anak kecil senengannya apa? Dolanan gitu. Ya sajane awake dhewe iki mbok nyambut gawe apa lho. Dadi presiden lho, artinya aslinya juga permainan. Ini beda dolanane. Lah nggih no, masa umur sakmene arep dolanan pasaran gitu. Lah kalau anak-anak dolanan pasaran, itu kalau sudah dewasa ya neng pasar gitu loh, Pak. Loh neng pasar itu ya dolanan aslinya, ya toh, Pak. Di pasar ya main-main. Kalau ada anak bermain apa? Ana sing dadi murid, ana sing dadi guru itu. Ulang-ulangan itu ya. Ya sama. Kalau jenengan dadi guru hasilnya juga permainan kan. Gak ana sing serius. Tapi begini, meskipun ini permainan, tapi kalau caranya menjalani atau caranya memainkan itu tidak benar, tidak pakai cara, kalah nopo menang? Kalah. Jadi bahan mainan. Jadi bahan permainan malahan gitu. Jadi kita ini harus bermain. Hidup ini harus bermain cantik. Wah, kalau main sepak bola ya, bermain cantik gitu. Orang bermain sepak bola itu ada caranya enggak? Ada. Setiap permainan itu ada caranya. Nah, kita hidup itu yang permainan seperti ini itu ya ada caranya. Tidak boleh ngawur. Ngawur itu. Tidak boleh main-main. Asal-asalan. Ya, tidak boleh bermain-main, meskipun ini permainan. Tapi nek misalnya kalah itu, ya perlu disadari wong ini cuma permainan. Tidak perlu stres gitu, Pak. Namanya hidup kalau kalah, ya sudah. Wong ini cuma permainan. Ngapain dibawa sampai stres, sampai makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, udah, ya kan? Ini cuma permainan. Nah, ya Ibu. Baik.
di sini di Padepokan Patrap, ya. Padepokan Patrap, namanya saja Patrap, Pak. Ya mungkin kalau anak sekarang ditakoni Patrap apa ya mesti bingung, mesti nggak tahu, itu bahasa ketopraan. Waktu saya kecil itu sering diucapkan ketika apa? Ketoprak itu loh, Pak. Patrapmu pancen ora bener. Artinya apa? Watak, sikap, kelakuan. Yes. Jadi terangkum dari mulai sikap, watak, kesadaran, itu terangkum dalam satu namanya patrap. Nek kita nggak sadar sama Allah, berarti kita tidak patrap dengan Allah. Gitu, Pak. Kalau kita itu tidak bisa berbuat baik dengan sesama kita, berarti kita tidak patrap dengan sesama kita. Kalau kita suudon, berprasangka jelek dengan orang lain, berarti kita tidak patrap. Patrapnya benar berarti. Jadi mulai dari kesadaran, sikap, perbuatan, itu patrape kudu apik. Patrap. Nah, patrap inilah merupakan rangkuman dari sebuah cara bermain hidup, bermain dalam kehidupan ini. Ya. Nah, apa patrap yang harus kita lakukan? Kesadaran, sikap, perilaku. Kita mengajarkan di dalam Padepokan Patrap, mengajarkan 3 hal. Patrap itu ada 3 hal. Patrap kesadaran yaitu sadar Allah. Patrap sikap yaitu menerima, mensyukuri, percaya kepada Allah kalau Allah nolong. Patrap perilaku yang disebut dengan amanah, tanda, perintah atau ATP. Maka ini Padepokan Patrap. Jadi padepokan bagaimana yang belajar di sini itu adalah belajar bagaimana bisa hidup lebih baik. Caranya bukan kok di sini Pak mau ini Pak ada pesugihan. Wah, nggak ada caranya itu. Saya pengen gini, kalau kamu pengen sugih gampang, asal patrape sing bener. Gitu, Pak. Pak, masalah saya pengen cepat selesai gimana? Bisa, asal patrapnya benar. Ya, patrap meliputi 3 hal tadi. Jadi perlu diingat, kuncinya ini, patrap. Jadi kalau pengen fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya hasanah, hasanah itu baik. Akhiratnya juga baik, dijauhkan dari api neraka, ya patrapnya yang benar, patrapnya yang benar. Nah, maka di sini Padepokan Patrap itu adalah padepokan yang mengajarkan bagaimana bermain cantik di dalam kehidupan. Nah, hidup itu harus belajar dong, main sepak bola aja belajar, Pak. Main catur itu ya belajar. Apalagi permainan yang harus belajar, Pak? Semua permainan harus belajar. Togel aja belajar. Togel. Ya keling mantogel. Ceki. Ada. Itu semua permainan. Judi itu apa aja permainan, tapi kan itu ya permainan yang merugikan. Kita harus mempelajari bagaimana bermain kita itu benar. Ada yang di dunia itu ya mempelajari bagaimana bisa menang, tapi caranya menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Korupsi, itu permainan, Pak. Ya dimainkan. Tapi merugikan diri sendiri dan orang lain, jangan sampai. Jadi hidup itu
kalau tahu bagaimana cara bermain, wis ta. Bukan saya yang menjamin, Pak, tapi saya yakin bahwa cara patrap yang diajarkan di sini itu insya Allah menang. Sebab apa? Dalam patrap itu sebenarnya saya mengambil dari saripati atau intisari, core of the core. Bahasa zaman dulu itu core of the core itu dari Quran. Hadis itu disaripatikan itu jadi sadar Allah, 3T dan ATP. Dirangkum sekali lagi menjadi patrap. Sudah padepokan patrap, singkat, padat, gampang dieling-eling gitu loh Pak. Orang itu kalau pelajarannya singkat, kan mudah dieling-eling Pak. Nah, ini nek pelajaran ini dowi-dowi Pak, panjang-panjang, waduh opo gitu. Mumet Pak, tapi kalau patrap, oh ya, patrap itu berarti ada 3, apa? DNSA 3T ATP, oh ya, DNSA ini apa? Kepanjangannya, 3T apa kepanjangannya? ATP apa kepanjangannya? Oh ya. Kalau T1 harus bagaimana kita? Gini-gini, oh. Pasti nyambung-nyambungnya gampang. Tapi kalau tidak ada sebuah rumusan, tidak ada sebuah urut-urutan, itu bingung. Saya harus mulai dari mana ya belajar zikir nafas itu? Ya, dari mana aja bisa. Gitu. Tapi kalau ada urutannya, oh ini urutannya, itu. Nah, kita sudah berjalan, sudah membuktikan bahwa cara DNSA 3T ATP itu bisa menyelesaikan kehidupan kita. Contoh lah, kalau segala sesuatu kita terima, ya T1, pertanyaannya, ada masalah nggak? Nggak ada. Loh, apa juga? Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan dengan menerima? Gitu. Sak stres-strese wong. Sak susah-susahe wong. Itu kalau wis menerima, masalah selesai. Nah, gampang, Pak. Pengen bahagia. Hidup saya ini kok nggak ada kebermanaannya. Hidup kok ya seminggu-ini. Kayak orang apa namanya? Makna hidup itu loh Pak. Orang artinya gitu loh Pak. Nah, coba pakai T2. Syukur. Mesti maraknya bahagia. Gitu. Nah, wis. Pak, kalau saya tuh pengen Pak, di usia yang sudah mulai mendekati usia 40 ini saya berharap sudah bisa punya mobil, punya rumah. Loh untuk apa punya mobil, punya rumah? Loh kan keluarga itu butuh kenyamanan, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, butuh ini Pak. Jadi amanah anak dan istri itu saya bisa bertanggung jawab, bisa memberikan kenyamanan mereka. Oh ya wis bener ATP ini. Kalau begitu pakai T3. Apa T3? Percaya kalau Allah itu akan memberikan pertolongan berupa kecukupan kebutuhan keluarga, rumah, kendaraan. Nah, gitu Pak, T1, 2, 3 udah tak? Ayo, hidup apa yang tidak bisa terpenuhi dengan T1, T2, T3? Menerima, bersyukur, percaya sama Allah. Ini cara hidup. Jadi kalau kita mendengar ceramah-ceramah tentang motivasi, psikologi, kok hidup itu kok angel gitu loh Pak. Pernah mendengar ceramah psikologi Pak? Sering Pak. Atau ada psikolog ceramah gitu sering mendengar Pak? Memang saya psikolog. Itu kalau bicara tentang ilmu psikologi, tentang kebahagiaan, tentang ini motivasi itu angin gitu loh Pak. Ya saya ingin menyampaikan itu enak dan panjang.
Betul Pak? Panjang. Alah, padahal itu intinya cuma 3 tadi Pak. Nerima, syukur, percaya, wis kuis. Ayo sekarang coba, boleh diuji. Bapak Ibu punya masalah apa? Tak selesaikan dengan 3 hal ini. Ini cara hidup loh. Patrap hidup loh ini. Wes, ada yang punya masalah di sini? Atau dibayangkan sajalah masalahnya masing-masing. T1-nya apa ya? Wah, hah? Utangnya banyak, tak tompo. Ada masalah nggak? Oh, saya terima utangnya banyak. T2. Nek utang itu T2 T1 boleh dibalik-balik. Nek utang, kalau utang tak terima utang itu. Utang banyak saya terima. Berarti T1 langsung T3, Pak. Apa? Saya yakin Allah pasti nolong utang saya lunas. Ya kan, Pak? Nah, percaya kalau Allah tuh nolong saya. Baru setelah itu T2. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau akan menyelesaikan hutang-hutang saya. Jadi dibalik. T1, T3, T2. Nah, itu. Boleh dibolak-balik. T3 dulu ya enggak apa-apa. T3. Jadi subhanallah walhamdulillah. Jadi ya, memang di Quran tuh ini memang dibolak-balik. Kalau wiridan itu yang 33, wah ini kebetulan data tasbihnya ini. Pesan sponsor. Mumpung eling. Ini tasbih yang mahal logonya ini, Pak. Ini yang mahal ininya. Ini kayu apa tadi? Tali AC. Tali arus. Ini tali arus dari bawah laut. Kalau ini dari kayu garu ya, Pak? Kayu garu. Wangi, Pak. Nah, ini ada logonya apa namanya? Solo Spirit Islam, Padepokan Patrap. Wah, harga 80.000 katanya. Tapi saya gratis, Pak. Ya, nanti bisa pesan ke Habib Anam. Beliau yang menguasai. Nanti nggak tahu prosesnya bagaimana, pokoknya bisa menghubungi Habib Anam atau hubungi nomor saya, nanti saya kasih nomornya beliau. Ya, bisa pesan. Ini packingnya bagus sekali ya. Oke. Terima kasih, Bib. Baik. Yang wirid 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu berarti T1, T2, T3. Nah, ada yang T1, T3, T2. Itu bacaan ketika rukuk dan sujud. Subhana berarti apa? Subhana itu T berapa? T1. Robial adimi, adim itu agung, itu T berapa? T3. Wa bihamdi, T berapa? T2. Nah, berarti T1, T3, T2. Jadi sujud sama rukuk. Robial a'la itu tinggi itu ya agung juga. Jadi subhana T1, robial a'la T3, wa bihamdi T2. Kemudian di doa iftitah itu dibalik lagi. T3 dulu, T2 baru T1. Apa? Allahu Akbar kabira. T berapa? Allahu Akbar kabira. T3. Walhamdu katsira. T2. Wa subhanallahi bukrata wa asila. T1. Berarti jadi mau dibolak-balik itu enggak apa-apa. Ada semua di Quran, di ibadah kita itu ada semua.
mau dibolak-balik itu monggo. Tergantung kebutuhan, Pak. Kalau menyelesaikan amanah itu memang T3, T2, T1. Menyelesaikan amanah. Kalau menyelesaikan masalah T1 dulu diterima, masalah ya, diterima dulu, baru T3, setelah itu T2. Disyukuri. Wah, ini tergantung. Jadi itu sikap hidup, patrap kita, wes toh. Hidup itu yang ruwetnya kayak gini, gitu. Banyak loh Pak yang menganggap hidup itu ruwet Pak. Banyak enggak Pak? Banyak, mungkin panjenengan juga sebelumnya ruwet. Kok ngene gitu, Ki? Dirampungi ya ora iso rampung. Tak nengke ya ora rampung-rampung. Ning nek aku tak rampungi malah tambah ruwet. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, rumusnya pakai patrap sikap, yaitu T1, T2, T3, tasbih, tahmid, takbir. Udah nggak susah-susah. Ingat, angkanya otak itu Pak, kalau tahu rumusnya, itu lebih mudah Pak. Wah, apa tuh? Wah, aku stres ini. Langsung, kelingan. Patrap. Iya ya, T1, tak tompo sih masalahnya. Ditompo sih, tak tompo. Alhamdulillah kesilang. Nah, itu baru stresnya, itu baru T1. Nah, masalahnya mau apa tuh? Wah, masalah berarti tak tembak nganggo T3. Aku yakin, pasti aku percaya, pasti Allah nolong saya. Percaya, timbul semangat. Wah. Timbul semangat, baru T2. Syukur. Bapak Ibu, kalau boleh saya rangkum, yang paling tinggi yang mana antara T1, T2, T3? Ternyata, menurut pengamatan saya sementara, adalah T2. Syukur itu paling tinggi, Pak. Karena ternyata kalau saya lihat itu syukur itu syukur itu menerima, percaya itu menjadi syukur itu. Maka Rasulullah itu menjadi hamba yang bersyukur. Apa aku salah? Nek aku sholat kok, aku jadi hamba bersyukur. Jadi Rasulullah itu apa? Istilah dilokke lah karo Siti Aisyah itu. Dilokke itu apa? Iya. Mosok panjenengan kok nggih salat terus toh. Salat tahajud terus itu sampai banyak rakaat gitu. Ya apa saya itu salah kalau saya dijadikan menjadi hamba yang bersyukur. Ternyata syukur itu puncak. Maka di dalam sholat ketika iktidal itu Rabbana walakal ham. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah itu mendengar hambanya yang memuji. Loh, kok memuji kok ora sing Allahu Akbar, Pak? Kok enggak tidak yang Allahu Akbar? Kok tidak yang subhanallah? Tapi kok yang memuji? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Hamdu khusus, iktidal itu khusus. Apa, Pak? T2. Loh, khususnya T2, Pak. Kalau rukuk sama sujud, T1, T2, T3 tadi. Tapi kalau iktidal itu khusus T2. Berarti apa? Di dalam T2 itu Allah mendengar. Nek mendengar ya tidak hanya mendengar toh, Pak. Pasti yang memberikan sebuah respon-respon positif toh. Ketika kita bersyukur kepada Allah, itu langsung respon Allah. Nek boten percaya, kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba bersyukur kepada Allah. Minimal hati itu langsung berubah jadi seneng, Pak. Wais itu wis pasti. Karena apa? Allah mendengar hambanya yang memuji.
Rabbana walakal hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Mendengar pasti langsung bahagia, Pak. Jadi puncaknya itu ini sikap bagaimana kita mempermainkan. Bagaimana kita bermain di dalam kehidupan ini. Ya, bermain dalam kehidupan. Ya, kita hidup ini harus tahu kuncinya, tahu caranya, tahu RP. Udah, selesai. Maka kenapa saya mengadakan baiat? Lu nek di baiat piye? Ya ora apa-apa. Cuma dalam baiat itu, Pak, itu saya nggak bisa memberikan dalam model pelatihan sekian puluh orang gitu, nggak bisa. Terus kemudian atau pada minta online, baik atau online, bayi online, nggak bisa. Saya harus face to face gini loh, tek gini tak orangnya tak adepi betul gitu, tek gitu. Tenang orang, tenang ya rasa. Loh ya. Nah, saya rangkum, saya ringkes ini loh, ini yang harus kamu pegang, gitu loh. Ibarat ini loh, iki cekel, cek, wes ya, cekel tenan ya, tek ya, wes, cekel, wes. Aku nih, gitu loh, Pak. Kalau tidak baik kan, ya jikun halal, monggo. Beda karo sing, monggo Pak Wahid. Nah kan beda. Nah ya, jikun, Pak ini halal, kobil tuh, ini. Tapi kalau ini Pak, betul ini sudah yakin, baiat sudah yakin, itu Pak, lain. Orang baiat ya apa-apa. Nah, cuma saya ingin menegaskan bahwa baiat di sini berbeda. Baiat di sini itu untuk menegaskan metode DNSA 3T ATP biar betul-betul saya tak lakoni urip ya semingiki gitu loh Pak. Yang saya lakukan hidup itu ya ini tok gitu. Cuma ini gitu loh. Enggak yang wos. Nanti kalau itu dilakoni Pak, muncul sabar, muncul ikhlas dan lain-lain itu akan kena semua. Karena ini adalah intinya. Intinya. Kesadarannya intinya ya sadar Allah. Sikapnya ya intinya 3T. Perilaku tindak tanduk ya intinya ya ATP. Sudah itu. Okay. Nah Bapak Ibu, jadi kalau belajar ya harus tiga-tiganya ya Pak. Pak Jajang ya. Gak boleh aku tak DN dulu biar mencapai alam apa? Kalau belum mencapai aku nggak belajar 3T dulu, jangan. Semuanya harus belajar semua ya, menyatu. Karena ini satu kesatuan. Kita belajar itu ya semuanya. Paket utuh ini. Jadi nggak boleh di retail, nggak boleh. Tuku ya borongan. Borongan ya. Itu, tapi basicnya adalah sadar Allah. Maka usahakan untuk mendawamkan zikir. Terserahlah mau zikir napas atau zikir pakai tasbih seperti ini atau zikir pakai counter gini enggak masalah. Atau pakai jantung nek iso ya ora apa-apa. Atau pakai apalah, yang penting zikir, yang penting sadar Allah. Itu basicnya, sebab sadar Allah ini yang bisa menguatkan kita untuk menerima, mensyukuri, mempercayai Allah. Dari situlah kita mampu menjalankan ATP. Baik, latihan-latihan yang kita selenggarakan tiap malam Jumat, live streaming pukul 9 ya. Diawali dengan opening by Mbah Bejo, kemudian saya motivasi untuk kehidupan, dan nanti setelah ini kita akan DN bersama. Karena
acara seperti ini yang diikuti oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia yang belajar zikir nafas. Baik, acara live streaming seperti ini tidak hanya ketika pandemi, ini sudah berjalan 5 tahun, Pak. Setiap malam Jumat. Sebelum pandemi loh, Pak, berarti, Pak. Ya, sebelum pandemi kita sudah live streaming, Pak. Ya, alhamdulillah lama juga. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita untuk belajar zikir, belajar menyadari Allah dalam kesadaran kita. Nanti kesadaran ini menjadi modal kita untuk bisa menerima semua takdir Allah, mensyukuri Allah dan mempercayai. Mau ngedap sana aja, Pak. Ya. Sini. Sini. Nggak apa-apa itu ikut, Mas. Ikut enggak apa-apa. Sampai di sini sebaiknya ikut. Di sini nggak ikut rugi. Walaupun nanti di rumah digunakan, alhamdulillah. Toko masih dilarang ora sholat ngopo. Wis tekan Mekah ora munggah haji atau umroh rugi ya. Wis tekan Mekah ora tawaf. Nah, rugi. Jadi ikuti saja. Nggak pakai itu alas. Nah itu memang untuk alas. Pakai boleh, nggak pakai boleh. Ya enggak apa-apa. Baik. Bapak Ibu yang di rumah silahkan posisikan yang rileks, duduknya santai. Karena untuk berzikir kepada Allah itu tidak boleh serius, tidak boleh tegang. Harus tumak ninah. Tumak ninah itu rileks, santai. Ya. Jangan ada satu yang membuat kita itu fokus kepada satu hal. Kita santai saja, jangan meditasi tapi menyadari, ya. Latihan menyadari, bukan latihan konsentrasi. Baik, Bapak Ibu, mari kita niatkan dalam diri kita niat untuk berzikir kepada Allah, niat hanya ke Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada niatan lain selain ke Allah. Baik. Innama a'malu binniyat. Semua aktivitas itu tergantung niat. Maka niat ini harus kita luruskan ke Allah. Jangan ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar zikir nafas mulai dari level 1. Pertama, sadari nafas kita yang keluar masuk. Pergerakan dada kita yang mengembang dan mengempis.
Bernafaslah melalui hidung. Sadari udara yang masuk ke dalam hidung dan keluar melalui hidung. Baik. Setelah kita menyadari apa yang terjadi pada tubuh kita, mari kita menyadari di sekitar kita ada angin, ada suara saya, ada suara kereta api, ada suara kendaraan, dan lainnya. Luaskan kesadarannya sampai menyadari keluar dari jasad, menyadari apa-apa yang di luar jasad. Baik, sekarang mari kita langsung perluas ke alam semesta. Baik Bapak Ibu, dari sini mari kita menghadapkan wajah kita kepada wajah Allah yang menguasai alam semesta. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kesadaran kita letakkan kepada yang menguasai alam tak terbatas, alam semesta. Baik, Bapak Ibu bertahan di situ ya. Bertahan kepada Allah yang menguasai alam jagat raya ini, alam semesta ini. Tetap di situ, jangan mengecil, tetap meluas di situ, menyadari yang menciptakan alam semesta. Baik Bapak Ibu, itu level 1. Sekarang kita belajar level 2. Sebut nama Allah, Allah, di posisi kesadaran yang luas. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. 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 Kesadarannya jangan menyempit, tetap meluas. Baik, itu level 2. Menyebut nama Allah di dalam setiap hembusan nafas. Dengan kesadaran berada di kesadaran yang menguasai alam semesta. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita masuk dzikir nafas level 3. Level 3, ketika itu mendekat ke Allah, ketika Allah itu pasrah, berserah. Jadi mendekat, Allah pasrah, berserah.
Di sini tugas Bapak Ibu adalah berserah. Serahkan semua sampai Bapak Ibu mengalami keadaan fana. Sampai Bapak Ibu mengalami keadaan-keadaan fana dalam keberserahan itu. Ketika Bapak Ibu menyadari adanya ketiadaan, menyadari adanya kesendirian, maka Bapak Ibu masuk ke dalam level 4. Di level 4 setiap kita akan berbeda-beda. Bagi yang belum, terima dulu ilmunya. Yaitu nafi isbat. Ketika nafas masuk, maka maknakan tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika keluar nafas, Allah, maknakan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Baik. Setelah itu tenggelamlah Bapak Ibu di dalam kekuatan Allah. Tenggelam di dalam celupan Allah, sibghatullah. Nah, Bapak Ibu diam di situ sampai latihan selesai. Diam, hanya tenggelam di dalam lautan kekuatan Allah. Baik, Bapak Ibu, demikian latihan DN 1, 2, 3, 4. Bagi Bapak Ibu yang di rumah ataupun di padepokan, silahkan lanjutkan sampai selesai, sampai Bapak Ibu merasa cukup. Siaran pada malam hari ini yang saya pandu dari Padepokan Patrap akan saya selesaikan. Silahkan dilanjut DN-nya.